Perkenalkan, nama saya Angelia Patricia Paendong. Saya mahasiswi dari Fakultas Keperawatan semester 7 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait keperawatan gerontik, yaitu masalah umum yang terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi. Pertama, kita masuk pada pengertian. Apa itu lansia? Lansia atau lanjut usia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Menurut WHO, menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut dengan lanjut usia. Kemudian komunikasi. Komunikasi merupakan elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain. Ini menurut Potter dan Perry tahun 2005. Selanjutnya, komunikasi pada lansia. Dalam komunikasi dengan lansia, harus diperhatikan faktor fisik, psikologi, dan lingkungan individu. Di samping itu, memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Selanjutnya, teknik komunikasi dengan lansia. Pertama, teknik komunikasi dengan penggunaan bahasa yang baik. Kecepatan dan tekanan suara yang tepat dengan menyesuaikan pada topik pembicaraan dan kebutuhan lansia. Kedua, teknik nonverbal komunikasi. Pertama, perilaku. Ramah tamah, sopan, dan menghormati, cegah supaya tidak acuh tak acuh. 2. Kontak mata. Menjaga kontak mata yang baik dengan lansia. 3. Ekspresi wajah. Merefleksikan perasaan yang sebenarnya. 4. Postur tubuh. Mengangguk, gerakan tubuh yang tepat, meletakkan kursi dengan tepat. 5. Sentuhan. Memegang tangan dan menjabat tangan. Ketiga, ada teknik meningkatkan komunikasi dengan lansia. Pertama, memulai kontak saling memperkenalkan nama dan berjabat tangan. 2. Jelaskan tujuan wawancara dan hubungan dengan intervensi keperawatan yang akan diberikan. Memulai pertanyaan sederhana dan topik yang tidak mengancam. 4. Gunakan pertanyaan terbuka dan belajar mendengar yang efektif. 5. Mempertahankan kontak mata dan mendengar dengan baik, juga mendorong untuk berfokus pada informasi. 6. Meminta izin bila ingin bertanya. Faktor yang menghambat proses komunikasi dengan lansia. Proses komunikasi antara petugas kesehatan dengan klien lansia akan terganggu apabila ada sikap agresif dan non-asertif. Pertama, agresif. Sikap agresif dalam berkomunikasi biasanya ditandai dengan perilaku sebagai berikut. Pertama, berusaha mengontrol dan mendominasi orang lain atau lawan bicara. 2. Meremehkan orang lain. 3. Mempertahankan haknya dengan menyerang orang lain. 4. Menonjolkan diri sendiri. 5. Memperlakukan orang lain di depan umum, baik dengan perkataan maupun tindakan. 2. Non-asertif. Tanda dari sikap non-asertif adalah: pertama, menarik diri bila diajak berbicara. 2. Merasa tidak sebaik orang lain atau rendah diri. 3. Merasa tidak berdaya. 4. Tidak berani mengungkapkan keyakinan. 5. Membiarkan orang lain membuat keputusan untuk dirinya. 6. Tampil diam dan pasif. 7. Mengikuti kehendak orang lain. 8. Mengorbankan kepentingan dirinya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi dengan lansia. Banyak hambatan dalam melakukan komunikasi pada lansia. Berikut beberapa faktor penghambat komunikasi pada lansia. Pertama, mendominasi pembicaraan. 2. Mempertahankan hak dengan menyerang. 3. Acuh tak acuh. 4.
kondisi fisik. 5. Stres. 6. Mempermalukan orang di depan umum. 7. Tertidur. 8. Lupa. 9. Gangguan penglihatan. 10. Pasien dengan defisit sensorik. Beberapa pasien menunjukkan defisit pendengaran dan penglihatan yang terkait dengan usia. Keduanya memerlukan adaptasi dalam berkomunikasi. 11. Pasien dengan demensia. Demensia memiliki efek yang merugikan pada penerimaan dan ekspresi komunikasi pasien. Sebagian besar pasien demensia memiliki rentang konsentrasi yang sangat singkat dan sulit untuk berada dalam satu topik tertentu. Selanjutnya, prinsip gerontologis untuk komunikasi. Pertama, menjaga agar tingkat kebisingan minimum. 2. Menjadi pendengar yang setia, sediakan waktu untuk mengobrol. 3. Menjamin alat bantu dengar yang berfungsi dengan baik. 4. Yakinkan bahwa kacamata bersih dan pas. 5. Jangan berbicara dengan keras atau berteriak. 6. Berdiri atau duduk di depan klien. 7. Pertahankan penggunaan kalimat yang pendek dan sederhana. 8. Beri kesempatan klien untuk berpikir. 9. Mendorong keikutsertaan dalam aktivitas sosial seperti perkumpulan orang tua, kegiatan rohani. 10. Berbicara pada tingkat pemahaman klien. 11. Selalu menanyakan respon, terutama ketika mengajarkan suatu tugas atau keahlian. Sekian penjelasan singkat saya terkait keperawatan gerontik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat profesional, tunggu apa lagi? Yuk daftar and let's join us di program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.